pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang pertama itu ada current ratio atau rasio lancar. Untuk tahun 2019 itu sebesar 108,82%, untuk tahun 2020 104,62%, untuk tahun 2021 111,81%, untuk tahun 2022 sebesar 114,80%, dan tahun 2023 sebesar 112,80%. Sehingga rata-rata dari current ratio untuk tahun 2019 hingga tahun 2023 yaitu sebesar 112,57%. Interpretasinya, untuk rasio lancar PT MNC Asia Holding Tbk periode 2019 hingga tahun 2023 terlihat tidak stabil dikarenakan mengalami kenaikan dan juga penurunan yang fluktuatif. Rasio lancar rata-rata berjumlah 112,57% yang menunjukkan angka di bawah rata-rata dibandingkan dengan standar industri yang bernilai 200%. Berdasarkan perhitungan di samping, kinerja dari PT MNC Asia Holding Tbk untuk periode 2019 hingga tahun 2023 menurut rasio lancar dapat dianggap tidak likuid sehingga perusahaan dianggap kurang mampu untuk melunasi utang jangka pendeknya. Yang kedua ada quick ratio atau rasio cepat. Untuk tahun 2019 itu bernilai 90,02%, tahun 2020 87,01%, 2021 94,59%, 2022 95,34%, dan untuk 2023 102,94%. Interpretasi, untuk rasio cepat PT MNC Asia Holding Tbk periode 2019 hingga 2023 juga terlihat tidak stabil dikarenakan mengalami penurunan dan juga kenaikan yang fluktuatif. Rasio cepat rata-ratanya itu berjumlah 93,98% atau 0,94 yang menunjukkan angka di bawah rata-rata standar industri yaitu sebesar 150% atau 1,5. Berdasarkan perhitungan di samping, kinerja PT MNC Asia Holding Tbk periode 2019 hingga tahun 2023 menurut rasio cepat dianggap tidak likuid sehingga perusahaan dianggap kurang mampu dalam melunasi utang jangka pendeknya. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Yang pertama ada debt to equity ratio. Tahun 2019, debt to equity ratio menunjukkan nilai 1 atau 99,82%. Di tahun 2020 menunjukkan nilai 0,89 atau 89,36%. Tahun 2021 menunjukkan nilai 0,70 atau 70,24%. Tahun 2022 menunjukkan nilai 0,75 atau 75,24%. Tahun 2023 menunjukkan nilai 0,70 atau 70,14%. Sehingga rata-ratanya yaitu 0,81 atau 80,96. Interpretasinya, debt to equity ratio periode 2019 sampai 2023 terlihat tidak stabil karena mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif. Debt to equity rasio terbesar PT MNC Asia Holding Tbk pada tahun 2019 yaitu senilai 99,82%. Namun apabila di rata-rata bernilai 80,96% atau 0,81. Jika dilihat dari standar industri yaitu senilai 90%, PT MNC Asia Holding sudah dianggap baik karena berada di bawah standar industri, yang berarti perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam melunasi utang jangka panjangnya.
Yang kedua ada debt to asset ratio. Untuk tahun 2019 bernilai 0,50 atau 49,96%. Untuk tahun 2020 bernilai 0,47 atau 47,19%. 2021 bernilai 0,41 atau 41,26%. Tahun 2022 bernilai 0,43 atau 42,93%. 2023 bernilai 0,41 atau 41,22%. Interpretasinya, debt to asset ratio PT MNC Asia Holding Tbk periode 2019 sampai 2023 juga terlihat tidak stabil karena kenaikan dan penurunan secara fluktuatif. Debt to asset ratio PT MNC Asia Holding Tbk memiliki rata-rata sebesar 44,51% atau 0,45 yang berarti berada di atas standar industri, yaitu senilai 35%. Nilai rasio yang tinggi membuat PT MNC Asia Holding Tbk berada dalam posisi risiko yang besar terkait pelunasan utangnya. Kemudian yang ketiga, times interest ratio. Pada tahun 2019 menunjukkan nilai 1,84 atau 183,99%. 2020 menunjukkan nilai 2,95 atau 294,67%. 2021 menunjukkan nilai 3,16 atau 316,15%. Tahun 2022 menunjukkan nilai 2,63 atau 263,22%. Tahun 2023 menunjukkan nilai 1,42 atau 142,01%. Sehingga rata-ratanya yaitu 2,40 atau 240,01%. Interpretasi times interest earning ratio atau TIE rasio PT MNC Asia Holding periode 2019 sampai 2023 juga terlihat tidak stabil karena kenaikan dan penurunan secara fluktuatif. TIE rasio rata-rata PT MNC Asia Holding Tbk sebesar 2,40 kali, yang berarti rasio ini masih berada di bawah standar industri yaitu senilai 10 kali, sehingga perusahaan ini memiliki margin keamanan yang rendah dibanding perusahaan sejenis. Nilai rasio yang rendah membuat PT MNC Asia Holding Tbk akan mengalami kesulitan ketika ingin mendapat pinjaman dana tambahan. Sekian, terima kasih. Saya Fatia Hasna akan menginterpretasikan rasio profitabilitas dari PT MNC Asia Holding Tbk periode 2019 sampai 2023. Nah, komponen pertama dari rasio profitabilitas itu adalah basic earning power atau BEP yang didapat dari EBIT dibagi dengan total aset. Nah, basic earning power dari PT MNC Asia Holding Tbk periode 2019 sampai 2023 terlihat tidak stabil karena kenaikan dan penurunan secara fluktuatif. Pada tahun 2019, BEP dari PT MNC Asia Holding Tbk ini menunjukkan nilai sebesar 4,71%. Pada tahun 2020 sebesar 5,57%, 2021 sebesar 4,72%, 2022 sebesar 3,17%, dan 2023 menurun drastis yaitu sebesar 1,99% dengan rata-rata dari 2019 sampai 2023 menunjukkan nilai sebesar 4,03%, yang berarti rasio ini masih berada di bawah standar industri yang bernilai 20,2%. Karena rasio ini memiliki standar yang rendah, maka PT MNC Asia Holding Tbk tidak akan mendapatkan pengembalian yang tinggi atas asetnya seperti rata-rata perusahaan di industrinya. Komponen kedua dari rasio profitabilitas itu sendiri adalah net profit margin atau margin laba bersih yang diperoleh dari net income available to stakeholder dibagi oleh pendapatan. Nah, net profit margin dari PT MNC Asia Holding Tbk periode 2019 sampai 2023 juga terlihat tidak stabil karena kenaikan dan penurunan secara fluktuatif. Pada tahun 2019,
Net profit margin dari PT MNC Asia Holding menunjukkan nilai sebesar 2,70%. Pada tahun 2020 sebesar 1,02%, tahun 2021 sebesar 3,74%, tahun 2022 sebesar 3,04%, dan tahun 2023 sebesar 1,96%. Dengan rata-rata dari tahun 2019 sampai 2023 menunjukkan nilai sebesar 2,69%, yang berarti rasio ini masih di bawah standar industri, yaitu senilai 20%. Sehingga dari analisis ini, kinerja PT MNC Asia Holding Tbk periode 2019 sampai 2023 masih dianggap kurang baik. PT MNC Asia Holding masih perlu memperbesar penjualan dan meminimalkan beban usaha untuk dapat memaksimalkan net profit margin usahanya. Nah, komponen ketiga dari rasio profitabilitas itu adalah return on asset atau ROA yang diperoleh dari net income to common stakeholder dibagi dengan total aset. Return on asset dari PT MNC Asia Holding Tbk periode 2019 sampai 2023 juga terlihat tidak stabil karena kenaikan dan penurunan secara fluktuatif. Pada tahun 2019, ROA dari PT MNC Asia Holding menunjukkan nilai sebesar 0,75%, pada tahun 2020 menunjukkan nilai sebesar 0,25%, pada tahun 2021 sebesar 1%, tahun 2022 sebesar 1,06%, 2023 sebesar 0,44%, dengan rata-rata dari 2019 sampai 2023 menunjukkan nilai sebesar 0,70%, sehingga dapat dikatakan masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan standar industri yang bernilai 30%. Berdasarkan analisis ini, kinerja PT MNC Asia Holding Tbk dianggap masih kurang baik. Nah, komponen keempat dari rasio profitabilitas itu adalah return on equity atau ROE yang diperoleh dari net income available to common stakeholder dibagi dengan total equity. Return on equity dari PT MNC Asia Holding Tbk periode 2019 sampai 2023 juga terlihat tidak stabil karena kenaikan dan penurunan secara fluktuatif. Pada tahun 2019, ROE dari PT MNC Asia Holding Tbk menunjukkan nilai sebesar 1,49%. Pada tahun 2020 sebesar 0,48%, tahun 2021 sebesar 1,70%, tahun 2022 sebesar 1,85%, tahun 2023 sebesar 0,74%. Dengan rata-rata dari tahun 2019 sampai 2023 menunjukkan nilai sebesar 1,25% yang dapat dikatakan masih sangat kurang jika dibandingkan dengan standar industri yang bernilai 40%. Berdasarkan analisis ini, kinerja PT MNC Asia Holding Tbk masih dinilai kurang baik. Nah, kita lanjut di rasio yang terakhir, yaitu rasio penilaian. Ada dua yang dapat kita ukur di rasio penilaian ini. Yang pertama itu ada market to book ratio, dan yang kedua itu ada price to earning ratio. Kita akan membahas itu satu persatu, mulai dari market to book ratio. Nilai market to book ratio yang baik itu ada di angka 1,8. Nah, mari kita bandingkan dengan market to book rasionya MNC Asia Holding Tbk. Di sini bisa kita lihat bahwa pada tahun 2019 itu nilai market to book ratio mereka ada di nilai 0,32, kemudian pada tahun 2020 ada 0,33, 2021 itu 0,27, 2022 ada 0,29, dan di tahun 2023 itu ada 0,24. Nah, dapat kita bandingkan dengan standar yang tadi itu 1,8 dengan nilai market to book rasionya MNC Asia Holding Tbk selama 5 tahun berturut-turut ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan atau dianggap tidak efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Nah, sekarang kita lanjut ke rasio penilaian yang kedua, yaitu ada price to earning ratio. Nah, untuk rasio ini nilai standarnya itu adalah 10,5. Mari kita bandingkan dengan nilai price to earning ratio yang dimiliki oleh MNC Asia Holding Tbk. Dapat kita lihat untuk tahun 2019, 2021, dan 2022 yang dimana secara berturut-turut nilai price to earning rasionya adalah 8,59, 6,43, dan 6,52. Maka dapat kita menarik kesimpulan untuk 3 tahun ini bahwa nilai price to earning ratio MNC berada di bawah standar industri atau undervalued. Nah, untuk tahun 2020 nilai price to earning ratio itu menunjukkan nilai sebesar 29,46, yang artinya price to earning rasio untuk tahun 2020 itu berada di atas standar industri atau overvalued. Nah, untuk tahun 2023 sendiri, nilai price to earning ratio dengan nilai berada di nilai 13,62.
Itu menunjukkan bahwa nilai dari price to earning ratio perusahaan berada di posisi yang sesuai dengan valuasi pasar. Nah, sekian pembahasan untuk rasio penilaian. Sampai jumpa dan terima kasih.